Sahabat Hikmah, warga di Jalan Raya Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan dengan ditemukannya potongan tubuh manusia di dalam kantong plastik dibalut dengan kain. Potongan tubuh tersebut berupa tangan serta kaki. Warga yang terkejut selanjutnya melaporkan temuan tersebut ke kantor Mapolsek Kedung Waringin. Satreskrim Polres Metro Bekasi langsung melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan memeriksa beberapa saksi. Dari situlah terungkap identitas korban bernama Rido Suhendro yang berprofesi sebagai ojek online. Dalam kurun waktu 8 jam pasca ditemukan potongan tubuh korban, Polres Metro Bekasi menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan. Tersangka berinisial MP dan FM diamankan di wilayah Tambun, Jawa Barat. Terkuaknya motif pelaku menghabisi nyawa korban karena pelaku MP sakit hati lantaran sang istri dicabuli oleh korban. Modus pembunuhan, sebelumnya para pelaku mengajak korban mengkonsumsi narkoba hingga tertidur. Setelah tertidur, korban kemudian digorok bagian leher menggunakan sebilah golok dengan mengajak 2 rekannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 dengan pidana maksimal hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam hikmah di balik kisah. Mudah-mudahan program ini membawa banyak manfaat buat kita semua. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, manusia disebut makhluk yang bersosialisasi. Tiap saat manusia perlu interaksi. Baik interaksi dalam soal pekerjaan, dalam soal bersosial, dalam soal pergaulan. Dengan kata lain, setiap manusia, setiap kita tentu perlu orang lain dalam berinteraksi. Karena itu setiap kita teman buat teman kita yang lainnya. Maka selayaknya seorang teman melindungi temannya, berbuat baik dan melindungi teman-teman kita yang lainnya. Seperti kasus tayangan yang kita saksikan, menampilkan seorang teman yang dipercaya, yang dihormati, yang dijadikan tempat interaksi sosial, menikam dari belakang, menggunting kawan seiring. Sudah diaku sebagai teman, bahkan sudah dianggap sebagai saudara, tapi menciderai kehormatan dari istrinya. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, sebuah perilaku yang sungguh tidak terpuji, jauh dari rasa menghormati, rasa menghargai, dari jalinan persahabatan yang mereka lakukan. Kehormatan istrinya diganggu-ganggu. Sudah barang tentulah suami mana yang tidak akan kecewa, suami mana yang tidak akan hancur, atau teman mana yang tidak sakit hati ketika mengetahui temannya yang lain menikam dari belakang, menghancurkan kehormatan keluarganya. Dalam kasus ini, para pemirsa yang saya cintai, persoalan tidak selesai sampai di situ. Seyogianya seseorang apabila dihancurkan martabatnya, dizolimi, dirugikan, seyogianya dia melaporkan permasalahan itu kepada pihak yang terkait. Kenapa? Karena dia merasa dirugikan. Kehormatan keluarganya diinjak-injak. Dan lagi-lagi, kalau ini yang ditempuh, ini merupakan cara-cara yang beradab. Tetapi lewat tayangan yang kita saksikan, cara ini nggak ditempuh. Kejahatan dibalas lagi dengan kejahatan. Ini malah menimbulkan persoalan baru. Orang yang mengganggu pasangannya, orang yang menginjak-injak kehormatan rumah tangganya, bukannya dilaporkan kepada pihak yang berkait, malah dibantai, dihabisi, dibunuh dengan caranya sendiri. Ini menimbulkan persoalan baru. Ini menimbulkan kasus baru. Tentu dalam sisi kacamata agama yang merupakan salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, menghilangkan nyawa orang lain
merupakan salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kemudian cara melakukan kejahatannya melibatkan orang lain untuk membantu mewujudkan rencananya. Dalam hal ini pembunuhan tersebut. Ya Allah, sudah dosa pribadi, dosa dia mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan. Saya teringat pesan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa ya orang yang mengajak kebaikan, baginya dapat pahala. Bagi orang yang mengerjakan ajakan kebaikan itu juga dapat pahala. Orang yang berbuat kebaikan dapat pahala. Orang yang ngajarin kebaikan dapat double pahalanya. Kenapa? Dia jadi sponsor kebaikan. Tapi sebaliknya, Nabi juga mengingatkan, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa orang yang ngajakin berbuat jahat, baginya dosa. Buat orang lain yang mengikuti ajakan itu dan berbuat jahat, pelakunya mendapat dosa, yang ngajak kebagian dosa juga. Bisa dibayangkan kasus yang kita saksikan. Si pelaku mengajak orang lain untuk mewujudkan rencana menghabisi nyawa seseorang. Dia sendiri dapat dosa yang luar biasa besar. Ngajak orang lain untuk ngebantu kejahatannya, double dosanya. Luar biasa tingkat kekejiannya. Karena itu, kalau mau jadi sponsor, supaya pahala kita banyak, jadilah sponsor-sponsor kebaikan. Jangan jadi sponsor kejahatan. Dosa kita sudah banyak, orang yang kita ajak mengerjakan kejahatan, dosa mereka ditimpakan juga kepada kita. Kenapa? Karena kita yang ngajak untuk berbuat kejahatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudara, membela teman boleh, solidaritas kepada kawan harus. Tapi dalam soal-soal kebajikan, dalam soal-soal kebaikan, kalau untuk melakukan kemaksiatan, kalau untuk melakukan kejahatan, jangan karena teman kita menunjukkan solidaritasnya terhadap kawan, kita ikut dalam perbuatan seperti itu. Itu dalam agama sangat dilarang. Para pemirsa yang saya cintai, dapat kita ambil kesimpulan dari kasus ini, tayangan yang kita saksikan. Pertama, cara orang beradab melaporkan persoalan tentu lewat jalur dan prosedurnya, yaitu tentang hukum. Laporkan permasalahan-permasalahan itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Yang kedua, jangan karena menghormati kawan, jangan karena solidaritas terhadap teman, ketika kawan dan teman kita mengajak kepada kemaksiatan, kezoliman, dan kejahatan, kita ikut membabi buta. Seorang teman yang baik, apabila kita berada di luar jalur kebenaran, dia akan mengingatkan kita kepada jalan-jalan kebenaran. Tetapi teman yang tidak baik, ketika kita berada di jalur kesalahan, di jalur kemaksiatan, dia diam seolah-olah menyetujui jalan kita tersebut. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dan memohon diberikan teman-teman yang bisa mengingatkan kita untuk terus berada pada jalan-jalan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.